every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, jadi gini, gue tuh tadi gue baru teleponan sama teman gue yang itu, sister in life gue sih, lebih tepatnya si Monik. Jadi Monik tuh sempat bahas, tadi gue bilang karena masih Monik, gue beberapa hari ini sering mimpin si Dani ya, pacar gue, which is yang loreng-loreng itu ya, si Kang Dani. Terus padahal kalau dibilang ya gue lah nggak mikirin dia, gue bilang gitu. Satu, gue nggak mikirin dia. Dua, ya kalaupun gue kangen ya gue berusaha untuk nahan rasa kangen itu, gue bilang gitu. Tapi basically ya gue nggak mikirin dia sih, gue bilang gitu. Karena kalau gue mikirin dia itu akan bikin gue makin sakit gitu kan, makin kecewa lah, karena kan dia ngeghosting gue bilang gitu kan. Terus Malik bilang, kayaknya ada yang janggal deh Kak di sini, dia bilang begitu. Gue bilang, apa yang janggal Mon? Gue bilang gitu. Jadi dia Malik begini bilangnya, coba deh Kak, lo tarutin Dani, tarutin si Ibe, kita panggil nama Ibe itu Ojan aja ya, gue nggak mau manggil nama aslinya karena takutnya dia tahu dipanggil namanya. Jadi ada gini, si Monik bilang, coba deh Kak, lo coba tarutin apa niatnya Ojan terhadap hubungan lo sama Dani gitu kan. Jadi gini guys, Ojan itu adalah teman gue, temen nongkrong sih lebih tepatnya, karena dia itu tuh jujur ya, dia tuh jualan di pinggir jalan di dekat shelter tempat gue turun. Biasanya sebelum gue pulang, tiap kali gue mau pulang ke rumah itu pasti gue turun di shelter itu, dan dari shelter itu gue pasti naik Gojek. Tapi sebelum gue pulang ke rumah, itu biasanya gue pasti makan dulu gitu. Sebelum pesan Gojek gue biasanya makan dulu di situ. Nah, berawal dari hobi gue sering makan di situ, karena di dekat shelter Departemen Pertanian menuju Ragunan itu memang ada tempat makan, banyak tukang-tukang makanan di situ. Jadi gue pas pulang kantor, gue pasti turun di Depan Departemen Pertanian, dan gue pasti makan di sana gitu. Nah, berawal gue kenal sama si Ojan itu yaitu karena keseringan makan di sana gitu kan, seringan makan di tempat itu. Kebetulan si Ojan dia jualan minuman, namanya jualan kayak nutrisari gitu-gitu loh, kopi apa segala, sama ya ciki-cikian, kacang-kacangan gitu lah, atau goreng-gorengan gitulah intinya. Nah, gue makannya emang deket situ, dan gue mesen minumnya sama si Ojan gitu loh. Nah, berawal dari sering nongkrong di situ, karena pasti setiap abis pulang kantor gue pasti turun di Departemen Pertanian, dan gue pasti sebelum pulang ke rumah, sebelum gue naik Gojek tuh, sebelum gue pesan Gojek, gue pasti makan dulu di situ. Karena kalau udah nyampe rumah gue makan lagi gue males gitu loh. Akhirnya gue pasti makan di situ, nyemil lah, bukan makan makanan berat, nyemil apa gitu, kayak sate padang atau nyemil tahu gejrot gitu. Pokoknya intinya ada makanan masuk ke dalam perut gue gitu loh. Nah, karena keseringan nongkrong di situ, makan di situ, nongkrong di situ kan biasanya habis makan nggak langsung pulang. Gue habis makan gue biasanya ya nurunin makanan dulu lah baru pulang gitu kan. Makanya akhirnya gue sering lah nongkrong di situ, ngobrol-ngobrol sama si Ojan. Awalnya ngobrol, akhirnya jadi temenan beneran gitu loh. Karena keseringan gue makan di situ, nongkrong di situ, gue jadi sama Ojan tuh karena juga keseringan ngobrol, jadinya teman beneran. Gue sih, dan gue pada dasarnya nggak lihat orang dari background sosial sih, mau dia anak pejabat, mau dia pilot, mau dia orang kaya, mau dia orang institusi gede kayak misalnya orang ADB atau orang World Bank atau orang United Nation gitu kan. Teman gue tuh banyak gitu loh. Gue nggak pernah peduli kalau namanya teman itu, gue nggak pernah peduli background orang itu, mau itu dia anak jalanan kayak tukang sapu jalan kayak tukang sapu jalan atau apa kayak,
atau orang kaya, gue nggak peduli gitu. Kalau temenan ya temenan. Nah, kebetulan si Ojan ini emang ya orangnya asik gitu loh. Cuman doi itu ternyata adalah lesbi. Dia adalah yang buci. Ini gue ceritain dulu kronologinya ya. Dia itu yang buci. Buci itu yang cewek tapi pernah-pernah kayak cowok karena dia menganggap dirinya itu laki. Nah, berawal dari temenan sama dia karena gue gini lah, gue orangnya nggak peduli sih lo mau anak jalanan kayak, lo mau lesbi kayak, lo mau homo kayak, kalau emang lo sama-sama cocok sama gue, kita sama-sama respect, kayak kenapa enggak gitu, kita temenan ya kan. Cuman di sini yang paling berawal tuh dari temenan itu, sepertinya si Ojan ini suka mungkin sama gue dan dia berusaha membuat gue belok seperti dia juga berusaha membuat gue jadi seorang lesbi. Nah, itu satu kayaknya niatnya dia, yang niat terselubung itu salah satunya. Niat keduanya adalah dia ngelihat gue tuh punya aset gitu loh, dia ya adalah aset gue gitu loh, properti. Nah, dia berpikir, oh dia anak orang kaya nih, punya aset. Karena kan yang punya aset itu kan ibu gue, sementara ibu gue kan udah meninggal, which is ya pemegang aset itu ya gue sama adik gue dong gitu kan, sebagai anak dari ibu gue. Nah, dia berpikir, si Ojan berpikir, oh si Tia anak orang kaya nih, dia punya aset nih, karena kan dia pewaris tunggal nih, dia sama adiknya gitu kan. Ya kenapa nggak gue deketin aja, toh nanti gue juga jadi orang kaya kan. Itulah dia, karena dia itu mohon maaf, dia si Ojan itu hanya anak jalanan, berasal dari keluarga mohon maaf ya menengah ke bawah. Bukan gue menghina orang menengah ke bawah, memang tidak semua orang menengah ke bawah seperti itu, tapi ya pas gue lagi apa saja nih kenal orang yang menengah ke bawah dan ternyata dia itu punya niat jahat gitu loh, ingin membuat gue belok supaya gue jatuh cinta sama dia. Kalau gue udah jatuh cinta sama dia, pengen dia nikahin biar dia bisa menguasai harta gue. Jadi istilahnya ini orang keluarga menengah ke bawah yang versi kurang ajar gitu loh. Memang nggak semua orang menengah ke bawah kayak gitu, tapi dia orang yang menengah ke bawah tapi punya jiwa yang kriminal, jiwa yang jahat lah istilahnya gitu, karena ada niat terselubung. Nah, makanya dia itu berusaha menghancurkan hubungan gue sama Dani dengan cara goibnya dia, karena si Ojan ini memang punya kemampuan goib. Dia pikir dia bisa mengontrol hidup gue dengan kemampuan goib yang dia punya gitu. Padahal dia salah sebesar, karena gue tipikal orang yang sangat percaya sama Allah. Biar kata gue suka mental atau apa, gue tetap menyandarkan hidup gue, diri gue hanya kepada Allah lah, bukan pada orang lain. Dan gue tipikal orang yang susah untuk dikontrol. Kenapa? Karena gue punya jiwa rebellious atau pemberontak. Dan gue tuh orangnya saklek. Kalau gue bilang enggak. Gue bilang iya. Kalau gue bilang iya, nggak bisa berubah. Nah, dia pikir, si Ojan pikir tuh dengan kemampuan saktinya itu, dia pikir dia bisa menguasai gue. Ternyata dia salah besar gitu loh. Nah, ini berawal dari, jadi gini, gue punya teman, yaitu sister in life gue, si Monik. Kita kenal di Indovision waktu ya itu tempat kerjaan pertama gue. Nah, waktu kenal di Indovision, gue sama Monik nggak terlalu, ya dekat, tapi nggak sedekat sekarang gitu loh. Gue kenal sama Monik itu udah dari 2008, which is udah 12 tahun ya gue kenal Monik. Hampir jalan 13 tahun gue kenal Monik. Gue udah sama Monik itu 13 tahun. Tapi sebelum ini memang gue sama Monik itu cuman teman doang gitu, cuman ya teman biasa lah, temenan juga kita di sosmed, tapi jarang banget ngobrol. Sampai suatu kali si Monik itu cerita sama gue soal hal personalnya dia. Jadi Monik itu adalah anak orang kaya, tapi ibunya Monik kan meninggal waktu itu karena kecelakaan mobil. Barengan juga sama Monik, ibunya Monik meninggal di tempat Moniknya koma waktu itu karena kecelakaan itu, karena mobilnya mereka tuh ditabrak kereta gitu. Nah, Monik itu juga punya sixth sense, karena memang ya karena faktor kecelakaan itulah dia pernah koma itu kan antara hidup dan mati ya. Makanya setelah dia bangun dari koma ya
dia tiba-tiba punya siksa saja gitu loh. Itu memang itu biasa sih kayak gitu. Orang yang pernah mati suri kan koma itu hampir sama dengan mati suri. Orang yang pernah mati suri itu biasanya apabila dia dikasih kesempatan hidup untuk kedua kalinya, dia itu langsung buka indera keenamnya. Itu udah otomatis sih, dan itu terjadi nggak cuma sama Monik, sama ada satu teman gue lagi namanya Juju, temen gue waktu kerja di Gulaku. Dia juga kayak gitu, dia juga pernah mati suri karena disantet orang, pernah koma, mati suri, sempat meninggal tapi hidup lagi. Kalau Juju bedanya Monik, kalau Monik belum meninggal, dia cuma koma. Kalau Juju tuh setelah koma meninggal tapi hidup lagi, meninggal cuma berapa jam gitu, 3 jam hidup lagi gitu loh. Nah, orang-orang yang pernah mati suri itu juga otomatis siksanya kebuka. Nah, itu juga terjadi sama si Juju. Pas dia habis meninggal 3 jam tiba dia hidup lagi, ya setelah itu dia langsung bisa melihat yang aneh-aneh gitu, bisa melihat yang aneh-aneh, astral, apalah segala macam gitu. Sorry. Nah, akhirnya si Monik tuh tiba-tiba bilang sama gua soal kelakuan ibu tirinya. Jadi pas ibunya meninggal nggak lama bapaknya Monik tuh nikah lagi, dapetlah si Monik ibu tiri. Nah, ibu tirinya ini jahat sekali. Ibu tirinya ini ingin menguasai harta bapaknya Monik karena bapaknya Monik tuh tajir berat, lebih tajir daripada keluarga gue gitu loh. Ibu tirinya ini ingin menguasai harta bapaknya Monik, dan dengan cara yang licik gitu. Caranya ya pakai cara goib gitu kan. Jadi bapaknya Monik tuh dibikin sakit supaya cepat meninggal gitu loh. Terus si Monik juga dibikin, ya ditaruh jin lah di badannya Monik biar si Monik tuh nggak bisa kontrol emosi gitu-gitu lah, biar si Monik tuh hancur intinya. Nah, Monik cerita sama gue, berawal dari cerita sama gue, berawal dari si Monik tuh tarutin gue dulu soal ibu tirinya sama bapaknya itu. Nah, dari hasil taruhan itu ternyata Monik baru cerita sama gue yang sebenarnya terjadi itu apa sih, dan akhirnya dia cerita sama gue ya kayak gitu. Ternyata ibu tirinya itu jahat, ibu tirinya pengen menguasai hartanya si Monik dengan cara bapaknya ini dibikin sakit gitu loh supaya meninggal gitu loh. Nah, akhirnya pas gue denger, kan gue tipikal orang yang kalau mendengar orang ada kesulitan, kalau memang bisa gue bantu pasti gue bantu gitu. Gue orangnya seperti itu, jiwa gue seperti itu. Gue tipikal orang yang nggak tegaan sebenarnya. Nah, pas gue denger Monik ngomong kayak gitu, di otak gue tuh langsung keingetan, oh Ojan kan ngaku sakti, pasti dia bisa nih nanganin kasus bapaknya Monik gitu kan. Akhirnya gue omongin ke si Ojan minta bayaran sekitar 5 juta ke Monik, dan diiyain sama Monik, akhirnya dibayar sama Monik. Akhirnya terjadilah itu, kami berdua, gue dan Ojan datang ke rumah Monik untuk melakukan pembersihan terhadap bapaknya Monik gitu kan, pembersihan goib lah istilahnya. Nah, berawal dari situ tuh permasalahan gue sama Dani yang pacar gue loreng-loreng. Jadi pertama tuh setelah ritual pembersihan terhadap bapaknya Monik itu, si Ojan ngebuka aura gue sama Monik dengan cara kita berdua dimandiin. Ya mandi sendiri sih, tapi air mandinya itu udah disiapin sama si Ojan gitu. Nah, otomatis juga sudah dibaca-bacain kan sama Ojan. Nah, si Ojan pun akhirnya sempat mengambil kodam gue. Jadi kan gue mau punya kodam berupa gorila di badan gue, dan itu kodam ikut sendiri gitu loh, kayak itu kodam yang ngejagain badan emak gue. Terus pas emak gue meninggal waktu di 2015, kodam itu mencari induknya lagi nih, mencari badan orang yang keluarga dekat dari mamah gue, siapa nih yang bisa dimasukin gitu. Nah, kebetulan dia cocoknya sama gue, si gorila ini cocoknya sama gue, mungkin energinya sama gue tuh tektok kali ya. Nah, akhirnya dia masuk ke gue, dia jagain gue. Nah, si gorila tuh sempat dilepas sama si Ojan setelah gue dimandiin kembang sama Ojan. Si gorila tuh dilepas, diganti sama kodamnya Ojan, supaya alasannya supaya bisa narik rezeki lah, apalah gitu. Nah, kan niatnya gue kan sebenarnya baik ya, gue minta ganti kodam, gue minta buka aura tuh supaya rezeki gue tuh lancar, supaya gue juga lancar jodoh. Ternyata Ojan pas nanam kodam di gue tuh dia punya niat jahat, dia ingin menguasai gue, dan itu kedeteksi sama temen gue Fier. Nah, si Fier itu bilang sama gue, mendingan lo minta balikin lagi deh kodam lo yang asli, karena kodam lo yang asli itu kan memang dia ngikut sendiri.
kalau kodam ngikut sendiri, biasanya dia tidak akan jahat karena dia mengikuti hatinya kita. Kalau kitanya baik ya dia akan baik, tapi kalau kita jahat ya dia akan jahat. Nah, lo ngerasanya lo gimana? Gue bilang ya gue cukup baik sih ya. Gue bilang itu ya udah, berarti kalau cukup baik kodam lo, walaupun dia kodam lo jahat juga, dia pasti akan ikutan baik, ikutin yang punya badan kan lo, kata dia gitu. Tapi kalau lo ditanam kodam sama orang lain, lo tuh hidup lo tuh bisa dikontrol sama orang itu gitu loh, lewat kodam yang ditanam di badan lo. Nah, gue takutnya lo kan minta si Ojan nanamin kodamnya dia ke badan lo, takutnya nanti kalau si Ojan kesel sama lo tuh bisa dikunci hidup lo, dikunci bagian mananya, gue bilang gitu, kesehatan, jodoh atau rezeki, ya bisa apapun, semau si Ojan aja nguncinya bagian mana, kata si Fier begitu. Bisa juga lo dikunci tiga-tiganya, kesehatan lo dikunci, rezeki lo dikunci, jodoh lo dikunci, lo kayak gitu, matilah lo, kata Fier begitu. Nah, akhirnya gue kepikiran tuh, sempat kepikiran omongan Fier ada benernya juga gitu, make sense. Nah, akhirnya gue pikir lah, akhirnya gue sempat bilang sama Ojan, gue minta si Ojan baik-baik, Jan tolong dong kodam lo lepas dari badan gue nggak nyaman nih sama kodam lo. Emang bener sih, setelah kodam gue dilepas dari badan gue masih Ojan, dan si Ojan naruh kodam media di badan gue tuh bawaannya memang secara daleman hati gue tuh, inner gue tuh kayak nggak jejak gitu loh, nggak pas gitu loh. Nah, gue bilang ini kayak kodam lo nih nggak cocok deh sama gue, soalnya bawaannya gue tuh nggak jejak gitu kan. Dan di luar ekspektasi gue pikir, kan gue udah ngomong baik-baik begitu sama Ojan, gue bilang ya tolong dong balikin lagi kodam gue yang lama, biarin deh dia kan ngikut sama gue, kan dia ngikut sendiri, gue bilang gitu kan. Gue pikir dengan gue minta baik-baik begitu, gue pikir si Ojan mengiyakan. Ternyata di luar ekspektasi gue, tiba-tiba dia marah. Kan gue lucu gitu, gue sempat ngomong, Monik, kok si Ojan marah ya, gue minta balikin kodam gue doang, kan sebenarnya gampang, ngebalikin kodam doang kan gampang, dia tinggal cabut kodamnya dia bersihin residu kodamnya di dalam badan gue, dan dibalikin lagi kodam gue, apa susahnya gitu kan. Sebenarnya itu ada hal yang gampang, tapi kok dia marah dan reaksinya itu defensif sekali. Dari situ gue curiga, gue ngambil kesimpulan melihat reaksi Ojan yang sangat defensif itu, gue mengambil kesimpulan, si Ojan punya niat jahat nih sama gue, dia pengen nguasai gue lewat kodamnya itu, dan dia mencoba mengacak-acak hubungan gue sama Dani. Supaya apa? Supaya itu tadi yang gue bilang di awal, supaya gue dibikin lesbi, dibikin belok sama si Ojan. Gue akhirnya dibikin, nanti kalau gue udah belok, gue kan pada dasarnya nggak belok ya, gue kan normal, gue straight gitu loh, gue bukan, mohon maaf, gue bukan lesbi, tapi si Ojan tuh ingin menjadikan gue lesbi, dan gue ingin supaya gue tuh jatuh cinta sama dia, dan kalau gue udah jatuh cinta sama dia tuh ingin menikahi gue dan ingin menguasai harta gue gitu loh. Karena Ojan sering banget curhat soal nggak punya duit. Nah itu tuh gue dari fakta-fakta yang gue ada, makanya gue menarik kesimpulannya seperti itu. Karena juga kok lucu gitu, gue cuma minta ganti kodam gue cuma minta balikin kodam asli gue, kok dia marah. Bahkan menurut Monik kan memang juga punya indra keenam kan, gara-gara sempat mati suri juga gitu kan, kasih Juju punya indra keenam. Si Monik tuh pernah bilang, kodam lo tuh diborgol sama si Ojan. Kenapa kodam gue diborgol sama Ojan? Nah dari situ kan gue jadi makin curiga gitu loh. Jadi kecurigaan gue ini berdasarkan ada fakta nyatanya, dan faktanya itu jelas gitu loh. Jadi bukan karena gue ketakutan, atau bukan karena gue parno, atau bukan karena gue netting atau negative thinking, bukan. Gue bisa bicara kayak gini karena memang berdasarkan fakta yang ada gitu loh. Nah fakta yang itu memang agak aneh, makanya akhirnya si Monik tadi bilang, kayaknya gue curiga deh hubungan lo sama Dani itu sengaja diacak-acak sama si Ojan. Karena lo perhatiin deh, hubungan lo sama Dani kan juga berantakan semenjak lo ngebawa-bawa Ojan ke dalam hidup gue untuk nolong bapak gue. Kenyataannya pun Ojan tidak berhasil guys menolong bapaknya Monik. Duitnya Monik ambles 5 juta udah dibayar, tapi bapaknya Monik tetap aja masih sakit karena
bikin sama ibu tirinya Monik, dan ibu tirinya Monik tetap aja tetap aja menjadi semena-mena gitu, nggak tambah baik juga setelah diberesin sama Ojan gitu kan. Ternyata setelah dicoba diterawang sama beberapa teman indigo, mereka bilang Ojan tuh kemampuannya tuh nggak segitu besarnya gitu loh. Jadi kan intinya di sini ada faktor manipulasi ya antara Ojan kepada Monik gitu kan. Dan bukan hanya manipulasi, tapi di sini ada faktor terjadi suatu penipuan gitu kan. Tapi akhirnya udahlah, Monik berusaha untuk mengikhlaskan duitnya yang 5 juta itu gitu loh. Dan akhirnya cuman ya itu, intinya gua dan Monik tuh ingin hidup tenang lah gitu loh. Tapi sampai saat ini ya hubungan gua sama Dani masih berantakan gitu kan. Nah tapi di lain pihak Monik bilang, kenapa lo sering mimpiin Dani? Karena Daninya sendiri tuh nggak mau kehilangan lo, dia tuh cinta sama lo, makanya dia tahu lo tuh orangnya gampang banget buat move on. Dia tahu, karena dia tahu lo gampang banget buat move on, dan si Dani juga tahu lo tuh tipikal orang yang banyak disukai cowok-cowok. Nah, jadi dia takut kehilangan lo, makanya dia berusaha ngedatengin lo terus nih, lewat mimpi, lewat apa. Lo dikasih pertanda soal Dani terus. Itu adalah emang si Dani memang begitu sama lo gitu kan, karena dia tuh saking dia nggak mau kehilangan lo, jadi lo kayak diingetin terus kalau sebenarnya Dani itu ada dalam hidup lo, walaupun lo lagi di ghosting dia, tapi sebenarnya dia tuh nggak benar-benar pergi 100% dari hidup lo. Dia tuh ada, dia masih ada, dan dia tuh ngeghosting lo tuh cuma sementara doang gitu loh. Dan dia tuh nggak mau kehilangan lo, dia nggak mau lo diambil orang, dia nggak mau lo berpaling ke orang lain. Makanya Dan itu selalu ngingetin lo akan keberadaannya dia dalam hidup lo dengan cara yaitu datengin lo ke mimpi, badan alusnya datengin lo ke mimpi, terus juga ngasih lo pertanda-pertanda lo soal keberadaan dia gitu kan. Makanya biar lo tuh nggak bisa lupa sama dia, kata si Malik gitu. Cuman gue bingung deh, kenapa sih, coba deh lo tarutin deh, liatin deh niat apa sih sebenarnya niatnya Ojan ke lo sama Dani gitu loh. Karena gue yakin nih hubungan sama Dani ini berantakan gara-gara kelakuannya Ojan. Nah ya udahlah, gue tarutin lah, dan ini hasil tarotnya. Sorry ya gengs, background story-nya panjang banget, tapi memang gue harus jelaskan semuanya biar jelas gitu loh. Oke, ini gue pakai 5 spread aja, gue nggak pakai 5, 3, 1 enggak. Ini gue pakai 5 spread. Oke, kartu pertama. Tadi kan pertanyaan gue, apa sih sebenarnya niatnya Ojan terhadap hubungan gue sama Dani? Kartu pertama ada 2 kartu yang jumping, satu shuffle, jadi gue ambil. Kartu yang pertama ada Nine of Cups. Kartu keduanya ada Knight of Pentacles. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nine of Cups ini adalah orang yang bahagia, senang. Cups itu represent perasaan. Lihat gambar muka orang ini. Terlihat banget kan dari mukanya, orang ini puas, tersenyum puas mukanya tuh, terus tangannya bersedekap ke depan. Ini kan sikap seperti ini menandakan bahwa orang ini merasa happy, merasa puas. Kalau ini berurusan sama Ojan, ya dia memang sengaja mengacak-ngacak hubungan gue sama Dani. Dan dia puas, karena dia merasa puas, karena niatnya dia tuh berhasil. Dia pikir niatnya dia berhasil, tapi hanya berhasil sementara, sisanya nggak bakal. Oke, di sini ada kartu Knight of Pentacles. Pentacles, dia ada prajurit naik kuda. Naik kuda kan berarti kan maju ya, nggak mungkin mundur, ya kan? Namanya naik kuda pasti maju, nggak mungkin mundur, ya kan? Nah, cuman di sini karena dia Pentacles itu kan Earth sign ya. Pentacles itu sifatnya slow, jadi maju tapi perlahan-lahan. Nah, kalau Knight of Pentacles ini dihubungkan sama niatnya Ojan ke gua untuk ngancurin hubungan gua sama Dani, dia melakukan itu dengan cara, si Ojan melakukan itu dengan cara pelan-pelan. Dia menghancurkan hubungan gua dengan Dani secara perlahan-lahan. Dan kalau emang udah hancur, si Ojan senang. Karena kenapa? Dia senang. Ya dong senang, karena kan niatnya dia tercapai, tujuan dia tercapai. Dan dia, ini kartu keduanya, ada kartu Seven of Pentacles. Seven of Pentacles jelas banget, ini ada orang lagi nunggu
untuk panen. Jadi dia memang menanam sesuatu dan dia menunggu sampai pohon itu tumbuh dan berbuah. Saat pohon itu sudah berbuah, berarti kan pohon itu sudah siap panen. Nah, dia akan panen tuh. Nah, tapi kan di sini pohonnya belum berbuah nih. Orang ini lagi nunggu nih kapan nih pohon berbuah ya, biar bisa gue panen, biar bisa gue petik buahnya. Nah, si Ojan ini lagi nunggu. Dia memang berusaha menghancurkan hubungan gue dengan Dani dengan cara yang perlahan-lahan. Tadi kan yang Knight of Pentacles ini dengan cara yang perlahan-lahan. Dan si Ojan lagi nunggu hasilnya gitu. Gila ya, jahat banget tuh orang. Padahal si Ojan tuh gue anggap temen. Gue gak nyangka gue bisa digituin sama teman gue sendiri gitu. Sejahat itu, sebangsat itu sih. Di kartu ketiga ada dua kartu pop up atau jatuh. Saat gue shuffle jadi itu udah gue ambil. Oke, di sini ada kartu Four of Cups dan ada kartu The Hangman. Caranya Ojan menghancurkan hubungan gue sama Dani. Ya, dia membuat Dani itu jadi nggak peduli sama gue. Jadi kan di sini coba nih ada awan kecil, dari awan ini keluar tangan dan tangan itu memegang piala. Dan tangan itu pengen ngasih piala ini ke orang ini, ke laki-laki ini lagi duduk di bawah pohon. Piala itu kan represent water sign ya, which is to represent perasaan. Ada orang menawarkan perasaan ke laki-laki ini, which is orang itu adalah gue. Tapi laki-laki ini coba lo lihat deh, dikasih perasaan, dikasih cinta sama gue, ditawarkan cinta, kok malah laki-laki ini tidur merem tuh. Seolah laki-laki ini tuh kayak nggak peduli sama apa yang ditawarkan sama dia. Seolah laki-laki ini tuh nggak lihat dengan apa yang ditawarkan sama dia. Nah, ini adalah Dani nih, laki-laki ini adalah Dani. Dani memang dibuat sama Ojan secara goib untuk nggak pedulian sama gue. Makanya akhirnya hubungan gue sama Dani pun hangman alias gantung. Jahat banget sama si Ojan, gue gak nyangka sih sebagai teman. Sini ada kartu keempat, The Tower. The Tower ya kan, jelas ya, jelas banget nih The Tower. Hancur lebur, towernya meledak, orang-orang pada jatuh. Orang-orang yang ada di dalam tower itu pada jatuh ke bawah kan, mental lah istilahnya, karena meledak kan. Inilah niatnya Ojan yang sebenarnya terhadap gue. Dia ingin menghancurkan hubungan gue sama Dani pakai cara goib. Cara goib. Kan bangsat ya, sorry. Tricky banget gitu loh. Otaknya itu tricky dan picik. Oke, kartu kelima ada kartu Ace of Cups. Kalau ini berhubungan sama Ojan, kalau sampai hubungan gue sama Dani hancur, Ojan ingin menawarkan cinta sama gue. Ini kalau berhubungan sama Ojan. Tapi kalau ini berhubungan sama Dani, kalau dilihat dari si Dani itu punya overflowing perasaan terhadap gue. Kan cups itu kan melambangkan perasaan. Dan itu kalau dibilang punya rasa gak sih sama gue? Punya. Dan itu rasa itu sangat besar sama gue. Overflowing feeling gitu sama gue. Kenapa? Ya saking overflowingnya, ya itu dia tuh sampai gak rela kehilangan gue, jiwanya dia tuh nggak rela kehilangan gue. Makanya gue jadi kayak diingatkan soal keberadaan dia terus gitu. Caranya diingatkan yaitu gue dimimpiin soal Dani lah, karena kan gue juga istiqorohin Dani kan. Gue bilang kalau memang Dani yang terbaik tolong dipermudah, tapi kalau memang Dani bukan yang terbaik yaudah deh jauhin deh, gue bilang gitu kan. Kalau memang Dani yang terbaik tolong dikasih pertanda. Ya pertandanya ya itu mimpi. Gue mimpiin si Dani terus gitu loh, padahal gue lagi gak mikirin dia. Jadi kan jelas banget ya, gue tuh nggak boleh ninggalin Dani gitu loh. Dan Tuhan pun juga tidak mengizinkan gue ninggalin Dani. Tuhan pun ingin gue tuh bersatu sama Dani gitu, karena Tuhan tahu Dani itu cinta sama gue dan gue pun cinta sama Dani. Walaupun Dani itu sudah menikah, tapi kan pernikahan dia itu toksik gitu kan, dan pasti akan bercerai ya. Dan karena Dani istri udah nggak nyaman sama kelakuan istrinya gitu kan. Gue yakin gue sama Dani itu dijodohkan, bukan dijodohkan, gue dan Dani itu memang
di skenario nya Tuhan dan semesta ya memang gue sama Dani itu sebenarnya diciptakan untuk menjadi jodoh gitu, itu sama lain, sorry, gitu, jadi jodoh satu sama lain karena memang itu kehendak Tuhan sebenarnya. Yang Ojan salah adalah Ojan lupa kalau gue sama Dani itu masih punya Tuhan, kita masih percaya sama Tuhan dan kita masih sholat, kita masih rajin sholat, dan rajin sholat gue pun rajin sholat. Ojan pikir dengan ilmu goipedia dia bisa menguasai gue sama Dani. Ojan lupa kalau gue sama Dani itu sebenarnya punya Tuhan, punya Allah, masih percaya Tuhan, masih percaya Allah, dan ibadah kami ya cukup taat ya, gitu loh. Ojan pikir dia bisa menang dengan menggunakan ilmu sihirnya itu. Dia bisa menang, dia bisa mengacak-acak hubungan gue, si Ojan pikir dia bisa ngacak-ngacak hubungan gue sama Dani mutusin gue, dan akhirnya Ojan bisa deketin gue, dan Ojan pikir dia bisa bersikap seperti itu, tapi ternyata apa yang si Ojan pikir itu salah besar, karena Dani itu punya hati yang, dia punya perasaan yang besar terhadap gue, dia cinta dan sayang sama gue. Dani, yang namanya perasaan dan cinta kan nggak bisa dibuat-buat, itu kan datang dari hati. Jiwanya Dani itu memang lebih nyamannya ke gue daripada ke istrinya, karena memang gue memang lebih baik kelakuannya daripada istrinya gitu loh. Ya istrinya toksik, siapa sih yang betah sama orang yang, sama cewek hobi selingkuh, hobi main dukun, matre, lakinya kerja tapi duit lakinya diraup semua sama bininya, mobilnya Dani, motor NMAX-nya Dani dijual semua sama bininya. Siapa sih laki-laki yang demen punya bini kayak begitu? Kagak ada yang demen. Semua laki-laki pasti gerah punya bini kayak gitu kan. Dan akhirnya Dani ketemu gue, nyata ya sikap gue jauh lebih baik daripada bininya, makanya Dani lebih nyaman sama gue daripada sama bininya gitu loh. Dan akhirnya ya sudah, Ojan lupa Dani itu punya perasaan yang besar sama gue. Mungkin iya sekarang Dani masih dalam kendali sihirnya Ojan, tapi Ojan lupa bahwa Dani itu punya perasaan yang besar sama gue, dan perasaan Dani ini itu karunia Allah lah. Bagaimana kita bisa mencintai orang kalau Allah tidak mengizinkan? Cinta, rasa itu kan semua datang dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi rasa itu. Tapi karena Allah mengizinkan, rasa itu tetap ada dalam diri Dani apapun yang terjadi. Begitu juga dengan gue gitu loh. Cinta itu adalah anugerah. Saat kita mencintai orang, itu adalah anugerah, bukan kutukan atau apapun. Nah itulah maksud gue. Itu yang si Ojan lupa, bahwa gue dan Dani mempunyai perasaan yang meluap-luap, mempunyai rasa cinta yang besar. Dan rasa cinta itu adalah anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah. Itu yang si Ojan lupa. Tapi memang selain cinta, selain Dani punya cinta yang besar buat gue, bottom of the deck ada Ace of Wands. Ace of Wands ini adalah selain cinta, Dani itu juga punya hasrat terhadap gue. Ya gue akui memang gue sama Dani memang saling mencintai dan kami sering nafsu satu sama lain. Dan ini bicara hasrat dan cinta dan rasa, ini semua ya anugerah Allah. Kalau memang bukan anugerah Allah, orang nggak punya hasrat, maka orang itu hidupnya akan dingin sedingin es gitu kan. Nah inilah yang si Ojan lupa, bahwa kita, gue dan Dani memang mempunyai rasa yang sama dan rasa yang sama besarnya. Dan rasa cinta itu adalah karunia Tuhan. Itu yang si Ojan lupa, bahwa Ojan lupa bahwa apa yang menjadi anugerah Tuhan itu nggak bisa di stop. Seberapapun keras usahanya Ojan, seberapapun saktinya si Ojan, tapi kalau sudah bicara anugerah dari Tuhan itu nggak bisa di stop, nggak ada yang bisa menyetop, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Iya mungkin sekarang terhalang, tapi kedepannya insya Allah nggak, karena Dani dia datang menawarkan cinta sama gue. Itu loh guys. Ini kartu deck kedua. Gue hanya sama kayak deck pertama, gue hanya pakai tebaran 5 aja, 5 spread aja. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan tetap sama, apa sih sebenarnya niatnya si Ojan terhadap hubungan gue dan Dani? Ini kartu pertamanya ada Seven of Fire. Defend your belief and decision. Stand your ground. Choose your battle wisely. Choose my battle wisely. Berperang sama Ojan itu bukanlah battle yang wisely banget, bukanlah peperangan yang bijak yang bisa gue lakukan. Kenapa?
Karena Ojan itu bukan lawan yang imbang buat gue. Dia terlalu mudah untuk dikalahkan. Bukan gue sombong, tapi Ojan itu tidak bisa menguasai gue karena dia, mohon maaf, dia terlalu bodoh untuk menguasai gue, dan gue terlalu pinter untuk dikuasai sama dia. Gue orangnya tuh tipikal orang yang saklek dan punya jiwa rebellious atau pemberontak. Nggak mudah untuk menaklukkan jiwa seorang pemberontak yang saklek, itu nggak mudah. Walaupun pakai magic, karena orang yang pemberontak dan saklek itu percaya dengan apa yang dia pertahankan. Dia percaya dengan self beliefnya dia, gitu loh. Dan itu orang yang punya self belief yang tinggi, punya kepercayaan akan dirinya sendiri yang tinggi, itu susah untuk dikontrol orang, dikontrol secara langsung ataupun dikontrol secara goib, gitu. Dan Ojan tidak punya kemampuan, tingkat level kepintarannya Ojan tuh nggak sampai situ. Dia itu tipikal orang yang sangat edik, sangat ketagihan sama kesaktiannya sendiri. Sementara kita kalau dikasih kemampuan hal-hal kayak gitu, itu kan dapatnya dari Tuhan ya, harusnya ya, normalnya ya. Kalau emang kita tidak berguru, kita harusnya dapatnya dari Tuhan. Dan itu segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan, dari Allah, yaitu kita harus embrace, kita harus terima dengan lapang dada. Dan saat pengaplikasiannya kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, dan nggak boleh ngerasa diri kita yang paling mampu, diri kita yang paling sakti. Nggak boleh kayak gitu. Nah, Ojan itu bekerja seperti itu. Dia selalu menganggap dirinya sakti karena memang dia sendiri juga, gue rasa sih kemampuan dia itu ditanam, alias dia memang berguru, memang nyari. Jadi bukan pure kemampuan dia gitu loh, ditanam sama orang gitu. Jadi istilahnya kemampuan yang didapat itu hasil instan lah gitu. Sebenarnya kan yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya lebih bisa long last itu ya kemampuan yang didapat secara secara dengan sendirinya gitu, tanpa harus dicari. Kita udah punya kemampuan spiritual itu atau kemampuan supernatural itu dengan sendirinya, dan istilahnya bawaan lahir atau faktor turunan ya. Itu kalau kayak gitu otomatis emang nggak dicari, kita nggak berguru, kita memang punya sendiri karena faktor turunan atau karena memang faktor dikasih sama Tuhan langsung gitu loh. Dan sebaiknya apabila kita punya kemampuan lebih kayak gitu, kita nggak boleh sombong, nggak boleh pamer, nggak boleh takabur. Ya kalaupun pamer it's okay, tapi niatnya bantu orang ya, niatnya benar, bukan niatnya narifin orang gitu, bukannya niatnya cari duit dari situ atau cari sensasi dari situ, nggak gitu cara kerjanya. Nah, kenapa dibilang di sini kan choose your battle wisely? Memang Ojan itu secara level kemampuan secara spiritual ya, tapi level kemampuan berpikirnya itu nggak selevel sama gua. Dia tuh di bawah gua, jadi ya ngapain juga sih dijabanin, ngapain diladenin orang kayak gitu, nggak ada gunanya, nggak akan ada habis sejak dalam mengambil tindakan. Begitu juga mengambil keputusan. Dan saat kita tahu nih kita berurusan sama orang yang nggak sepadan sama kita, ya udah nggak usah diladenin, intinya kan begitu. Karena kalau diladenin itu nggak ada habisnya. Karena orang-orang, mohon maaf nih sebelumnya, orang-orang yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya sakti dan lain sebagainya, orang kayak gitu adalah orang yang kurang bijak kan kelakuannya. Biasanya kalau orang kurang bijak ya berarti ya kemungkinan besar dia tidak pintar gitu loh. Karena orang semakin pintar, semakin sakti, semakin jago, semakin pandai, dia akan semakin bijak dan akan semakin humble atau merendah gitu loh. Dalam arti merendah, ya nggak sombong, tapi kalau orang yang terlalu banyak pamer, terlalu takabur sama kesaktiannya, sama ilmunya, itu orang yang kayak gitu justru malah sebenarnya dia tuh nggak sepintar yang kita pikir gitu loh. Kepintaran dia itu, kebisaan dia itu, kemampuan dia itu nggak seperti yang kita pikir, justru levelnya di bawah sekali kalau kayak gitu. Karena justru karena dia merasa dirinya kurang mampu. Logikanya gini, secara psikologi, orang yang ngerasa dirinya kurang mampu, dia akan
memperlihatkan kemampuannya, dia akan memperlihatkan powernya, dia akan memperlihatkan kebisaan dia. Kalaupun dia mampu misalnya, tapi kemampuan dia tuh misalnya cuma segini doang, rendah banget segini, itu dia hanya punya kemampuan, tapi kemampuannya sedikit gitu, kecil, tapi dia akan mengembar-gemborkan kemampuannya itu menjadi suatu hal yang wow gitu kan. Tapi kalau orang yang justru tingkatan levelnya tinggi gitu, segini misalnya, segini kan tinggi itu ya, daripada cuma segini, kalau segini tinggi tuh ya kan, kalau segini nih tinggi kan, lebar kan. Nah, orang justru yang makin kemampuannya tinggi itu biasanya malah lebih wise dan lebih humble. Dia tidak akan terlalu mengembar-gemborkan kemampuannya itu, apalagi sampai takabur dan bilang dirinya adalah sakti. Itu jelas salah kayak gitu, salah banget gitu loh. Jadi ya itulah Ojan dari di sini, karena gue ngerasa Ojan orangnya kayak gitu, ya udahlah ngapain diladenin gitu loh, nggak usah diladenin, bener di sini, choose your battle wisely. Terus dibilang kan stand your ground, ya udah bertahan aja sama apa yang lo percaya dari diri lo sendiri gitu kan. Defend your belief and decision, ya gue harus memperjuangkan apa yang gue pertahankan, apa yang gue percayai gitu loh. Karena apa yang gue pertahankan dan gue percayai itu adalah hal yang memang harus diperjuangkan, dan hal itu memang adalah suatu kebenaran gitu loh. Kalau memang kita anggap sesuatu itu benar, ya kita perjuangkan apa yang kita anggap benar gitu kan, jangan terpengaruh sama orang lain gitu loh. Nah di sini ya seperti itulah, gue diminta to stand my ground, choose wisely my battle, sama defend on what belief and decision gitu loh. My belief and my decision, defend it gitu. Oke, kartu keduanya ada Three of Fire. Dibilang di sini abundance, things look very good, have patience at this time, make long term plans. See, abundance. Kalau gue memang bisa tidak terlalu, gue kalau bisa mengabaikan si Ojan, gue tidak terpengaruh sama kelakuan dia yang mencoba untuk menguasai hubungan gue dan Dani secara goib. Kalau memang gue percaya sama kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, bahwa tidak ada kekuatan manusia manapun yang melebihi kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan. Kalau gue memang tetap percaya dengan prinsip itu, ya gue itu akan mendatangkan abundance, akan mendatangkan keberlimpahan di kemudian hari dalam hidup gue. Salah satu keberlimpahan itu ya, salah satunya adalah jodoh. Selain rezeki ya, berkelimpahan itu kan macam-macam bentuknya, ada jodoh, ada rezeki, ada kesehatan, ada macam-macam gitu. Rezeki kan juga nggak harus uang, punya teman yang baik, punya teman yang selalu ngebantu, itu juga bagian dari rezeki kan gitu loh. Jadi apapun itu akan mendatangkan keberlimpahan buat gue kalau memang gue bisa istilahnya nggak terlalu terpengaruh sama apa yang Ojan lakukan ke gue dan Dani. Karena gue percaya kekuatan Allah, kekuatan Tuhan tuh bisa mengalahkan semua kekuatan manapun. Nah, kalau gue masih tetap pegang prinsip itu, insya Allah akan mendatangkan keberlimpahan yang besar buat gue. Jadi memang ya di sini gue harus lebih bijak dalam bertindak dan mengambil sikap dan berlaku atau bertindak, ya gitu deh, take action lah. Nah, di kartu kedua ada Three of Fire kan, abundance kan dibilangnya. Nah, ini kartu ketiga Knight of Water, emotional, romantic, enthusiastic, contemplative, falling in love or wedding proposal, the need to balance emotion, and invitation to social events. See, falling in love and wedding proposal. Inilah abundance yang akan gue dapat. Falling in love dengan siapa? Dengan orang yang gue cintai. Orang yang gue cintai siapa ya? Dani lah, siapa lagi? Dan itu akan mendatangkan wedding proposal atau ajakan menikah. Siapa yang ngajakin nikah? Ya Dani lah, siapa lagi? Masa orang lain? Kan di sini kan yang diajak-ajak hubunganku masih Dani, yang diajak-ajak si Ojan, bukan hubunganku sama orang lain. See, kalau gue bisa stand my ground, I choose my battle wisely, and I try to defend my belief and my decision, it will bring me abundance. Abundance berupa apa? Yaitu falling in love and wedding proposal. Itu abundance yang akan gue dapet. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih.
Oke, kartu keempat ada Three of Water, a celebration, oh my god, a wedding, graduation, or birth announcement, the need to have more fun. See, ini abundance ya. Selain abundance wedding proposal, nanti setelah wedding proposal itu diiyakan oleh gue, maka akan ada celebration, akan ada wedding beneran, akan ada pernikahan beneran antara gue sama Dani. Ya doain aja ya guys. Gila, ini spiritual awakening yang gue hadapi sekarang tuh gila-gilaan banget sih. Gue digencer, gue dicecer sama temen gue sendiri, sama sahabat gue sendiri. Ojan tuh kan udah gue anggap sahabat, dia udah temen gue, tapi dia juga yang pengen hancurin hubungan gue sama Dani dengan kekuatan goib yang dia miliki. Kenapa dia ingin menghancurkan hubungan gue sama Dani? Karena dia ingin mengambil alih gue, karena dia ingin menjadikan gue pasangannya dia, pasangan lesbinya, which is itu kan gak bener. Kalau Ojan laki ya mungkin oke lah, masih wajar. Nah ini perempuan dia kan, sama-sama satu gender sama gue, ya kali gue jadi lesbi, ya nggak mau lah. Dia tuh pakai cara yang kotor di sini, makanya gue ya udahlah gitu, biarin aja, biarkan gue serahin aja masalah ini ke Tuhan sama ke semesta. Biar Allah dan semesta yang mengganjar si Ojan, karena dia udah ngacak-ngacak hubungan gue sama Dani. Ya gue sih percayanya kalau memang Dani jodoh, nanti juga Dani akan, mungkin sekarang Dani dipisahkan dari gue sementara, tapi kalau memang jodoh, nanti Dani akan kembali kok ke dalam hidup gue. Entah bagaimana caranya itu, Dani akan kembali ke dalam hidup gue dengan caranya Allah pastinya, dengan caranya semesta, bukan dengan caranya Ojan. Ya Ojan tuh nggak ada apa-apanya kekuatannya kalau dibanding Allah lah, ya kan. Jadi ini kartu kelima, Four of Air, time to rest or take a vacation, allow more time before making a decision, meditation may provide answers. Gue disuruh meditasi cuy, gue disuruh meditasi, gue disuruh relax, disuruh take liburan sebelum gue ngambil suatu keputusan itu. Ya gitulah, memang gue kayak butuh relaxation, gue butuh vacation sebenarnya, karena spiritual awakening yang sekarang ini, yang gue dapatkan sekarang ini, yang sedang terjadi sama diri gue tuh memang gila banget. Aduh, itu overwhelmed banget sih gue nya, beneran deh, berat banget. Di sini bottom of the deck-nya ada kartu Queen of Water, tender hearted, empathic, patient, loving. Relationship develop to a new level, trust your intuition, care for yourself and others. See, relationship gue sama Dani masuk ke level yang baru. Gue harus mempercayai intuisi gue, dan gue harus lebih care sama diri gue dan juga care sama orang lain. Dan yang gue percayai menurut intuisi gue ya, dari sama gue akan bersatu ujungnya. In the end kita akan bersatu, walaupun sekarang kita terpisah atau dipisahkan secara paksa, pakai cara goib oleh si Ojan, tapi kita akan bersatu. Ya namanya jodoh, ya gimana, mau gimana juga namanya jodoh pasti akan bersatu-satu juga gitu kan. Ini kita pakai deck terakhir, Romance Angel Oracle card. Oke, bener kan kata gue? Kenapa Ojan ngacak-ngacak hubungan gue sama Dani? Ya Ojan pengen gue dan Dani putus. Ini yang Ojan inginkan. Time apart from your partner is on the horizon. Ya sekarang memang Ojan rencananya berhasil. Gue sama Dani untuk sementara emang lagi break. Dani nggak ghosting gue, tapi gue yakin kok Dani bakal balik. Di sini cuman iya, untuk membuat Dani balik gue harus merilis dia, release your ex. The time has come to clear your energy. Ya, untuk membuat Dani balik gue harus ngerilis Dani dulu, gue harus lepasin Dani dulu untuk sementara, harus mengikhlaskan Dani diambil sementara oleh semesta. Gue harus mengikhlaskan Dani dan gue dipisahkan oleh semesta dan Tuhan untuk sementara waktu ini. Karena kalau gue nya berat ngelepas Dani, gue nya di hatinya masih geremet-geremet, masih sering galau-galau, Dani nggak akan balik. Makanya karena gue tahu cara bekerjanya begitu, makanya akhirnya gue lepas aja. Makanya gue nggak terlalu anxious sih kehilangan Dani, nggak nangis, nggak kayak orang patah hati sebelumnya, karena gue udah tahu cara kerjanya universe kayak gitu, cara kerjanya Tuhan dan cara kerjanya semesta dan cara kerjanya karma tuh kayak gitu. Nanti kalau tuh kan kartu ketiga, express your love, go ahead and make the romantic gesture. Sih gue mau Dani balik, dan nanti balik
saat kami kembali bersama ya kami mengekspresikan cinta kami satu sama lain. Ya karena kami pada dasarnya cinta kok, dan cinta ini kan juga bukan dibuat-buat. Apa yang gue rasa ke Dani, apa yang Dani rasa ke gue itu adalah cinta, dan cinta itu adalah anugerah dari Tuhan kan, bukan kutukan. Kata keempat, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Sih, karena memang ada playfulness juga dalam hubungan gue sama Dani. Jadi insya Allah apa yang Ojan lakukan ke gue, rencana busuk apapun yang si Ojan punyai, dan dia berusaha untuk mengaplikasikan rencana buruk itu ke gue, itu nggak akan bertahan lama. Karena gue selalu percaya sama kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, biar bagaimanapun. Di sini kartu terakhir, kartu honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Sih, kalau honeymoon kan berarti ada pernikahan dulu kan, baru ada honeymoon. Ya kalau belum nikah mana iya bisa ada honeymoon. Kalau belum nikah, traveling bareng, yang namanya bukan honeymoon ya, traveling bareng namanya kalau belum ada pernikahan kan. Kenapa namanya honeymoon ya, karena honeymoon itu adalah traveling yang dilakukan bersama setelah menikah. Tapi kalau sebelum menikah ya itu namanya backpackeran bareng atau traveling bareng, bukan honeymoon. Ya karena ada sini honeymoon berarti ada pernikahan kan. Pernikahan dengan siapa ya? Gue sama Dani lah, siapa lagi yang diacak-acak kan, hubungan gue sama Dani. Si Ojan yang ngacak-ngacak, oke? Nah, kartu terakhir ya, bottom of the deck ada kartu trust. Trust. The situation is calling for you to have faith. Sih, gue tuh harus percaya dengan apa yang akan terjadi nanti. Gue harus percaya akan adanya Tuhan. Gue harus percaya dengan adanya pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Allah, pertolongan dari semesta. Jadi makanya kenapa kan gue disuruh rilis kan, di sini rilis my ex. Gue disuruh ngerilis si Dani dulu. Lepasin aja dulu si Dani. Jangan terlalu dipikirin. Kenapa? Biar dia balik. Selama gue ngelepasin si Dani, gue memang harus percaya. Biarkan Tuhan dan alam semesta yang bekerja membantu gue untuk mengembalikan Dani dan untuk menghancurkan Ojan. Jadi nggak usah sakit hati sama Ojan, biarin aja suka-suka si Ojan dia mau ngapain, ya kan. Di balik kartu trust, pas gue ambil kartu trust, di baliknya ada kartu unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Sih, Ojan emang sengaja membuat gue dan Dani jauh. Ojan sengaja membuat Dani itu benci sama gue dan menjauh dari gue. Jelas banget ini. Kacau. Oke, udahlah. Terus ya Ojan membuat Dani ngejauh dari gue. Pas gue buka ini, di balik kartu unrequited love ada kartu healing family issue. Ya, Ojan mengacak-acak hubungan gue sama Dani dengan alasan Dani itu sudah menikah. Tapi padahal pernikahan Dani itu ya toxic sih. Kalau pernikahan toxic yang harus dilepas lah. Lucunya lagi, di balik kartu healing family issue ada kartu true love. Biar bagaimanapun Dani adalah true love gue. This is the romance of a lifetime. See, romance of a lifetime. Biar bagaimanapun kalau udah true love, udah soulmate, ya udah nggak akan ada yang bisa mengubah ketentuan itu. Kalau gue dan Dani sebenarnya adalah jodoh, adalah soulmate. Yang bisa mengubah ketentuan itu hanyalah Tuhan, bukan orang. Dan Ojan bukan Tuhan, Ojan hanya orang biasa. Dia boleh aja melakukan apapun yang dia suka, apapun yang dia mau. Dia ngacak-ngacak hubungan gue sama Dani pakai cara goib, silakan. Tapi nggak akan berhasil karena caranya terlalu dirty, terlalu kotor gitu. Oke guys, udah selesai narutinnya soal apa sih sebenarnya niatnya Ojan, sahabat gue, ke gue, dan terhadap hubungan gue sama Dani sudah terjawab ya lewat kartu bahwa Ojan tuh memang pengen gue jauh dari Dani, pengen gue putus dari Dani karena Ojan sendiri ingin menguasai gue. Kenapa dia ingin menguasai gue? Karena dia ingin menjadikan gue pasangan lesbinya, dan dia ingin menguasai harta gue. Jadi Ojan tuh melakukan hal itu, menjadikan gue sebagai seorang lesbi. Itu bukan karena faktor cinta, tapi karena ada faktor udang di balik bakwan, which is dia punya niat buruk, niat jahat terhadap gue. Karena dia ingin menguasai harta gue, karena dia tahu
si Tia punya aset nih, si Tia nih tajir nih, lumayan nih, bisa nih gue sikat. Kan begitu, jahat sekali memang teman gue, nggak apa-apa. Cuman gue di sini ya terserah dia mau berbuat jahat sama gue serahkan aja ke Tuhan sama semesta. Biarkan Tuhan dan semesta yang mengganjal dan menghukum lo ya Ojan ya. Jangan main-main sama gue, urusannya lo ke Tuhan sama semesta lo, bukan ke gue lagi. Gue sih nggak perlu balas, buat apa gue balas? Ya orang udah jahat kan, ngapain dibalas, nggak akan kelar. Orang gila, kalau kata nenek gue, orang gila jangan diladenin. Kalau kamu ladenin, kamu ikutan gila. Bener tuh, kata nenek gue tuh bener. Itu kata orang tua zaman dulu tuh kayak gitu. Orang gila jangan lo ladenin. Makin lo ladenin, berarti artinya lo sama aja sama dia, sama gilanya. Dan gue memang gue nganggap diri gue waras ya. Sorry itu gue nggak nganggap diri gue gila, makanya biar aja si Ojan berbuat jahat sama gue sama Dani. Dia berusaha misahin hubungan gue sama Dani pakai cara-cara goib, cara-cara yang dirty atau kotor dan nasty, silakan. Tapi itu tidak akan long last, itu tidak akan berhasil. Kenapa? Segala sesuatu yang jahat tuh ujungnya akan hancur dengan sendirinya. Karena biar bagaimanapun ya kita yang penting kita percaya aja sama kekuatan Tuhan dan semesta. Itu aja sih. Kalau memang kita percaya sama kekuatan Tuhan dan semesta, insya Allah ya hidup kita akan baik-baik aja ke depannya. Ya anggaplah ini adalah perpisahan gue sama Dani. Ini kan kemungkinan insya Allah sifatnya sementara. Anggap aja ini adalah suatu testing. Ya tes gitu loh. Tes kesetiaan gue sama Dani gimana, ngetes kedalaman cinta gue sama Dani gimana gitu kan. Jadi ya insya Allah kalau gue bisa melewati tes ini, ya insya Allah gue akan, Dani akan dikembalikan ke dalam hidup gue. Itu sih yang gue percaya. Dan siapa yang ngetes gue? Ya Tuhan semesta. Tuhan dan semesta ngetes gue tuh, ngasih tes sama gue tuh melewati si Ojan. Jadi lewat si Ojan gue dikasih tes seberapa kuat sih cintanya si Tia sama Dani gitu loh. Seberapa setianya sih si Tia sama si Dani. Kalau gue bisa melewati tes ini dengan baik, ya insya Allah Dani akan balik gitu loh. Ya Tuhan dan semesta itu mengambil Dani itu hanya untuk sementara kok, tidak untuk selamanya. Ya, itu yang gue percaya. Itu yang dikatakan oleh intuisi gue. Karena saat gue juga berusaha untuk move on dari Dani, entah kenapa gue kayak diingatkan terus soal keberadaan Dani. Gue dikasih mimpi soal Dani beberapa hari belakangan. Terus apa yang gue lihat, apa yang gue dengar ada urusan sama Dani gitu, entah lah tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahirnya Dani, atau orang yang gue lihat di sosmed ternyata juga namanya Dani juga, dan ejaan namanya pun juga sama, DANI. Kan kalau Dani kan bisa aja DANY atau DANNY atau DANNI gitu kan, nggak harus DANI aja. Tapi kan ejaan namanya Dani sendiri kan DANI. Jadi ya ngingetin gue sama Dani banget kan, karena apa yang gue lihat, apa yang gue baca itu ya ejaannya juga DANI sesuai dengan namanya, sesuai dengan ejaan nama Dani, DANI gitu loh. Jadi mau gak mau gue berusaha ngelupain, karena gue dikasih pertanda begitu ya gue ingat lagi dong terhadap Dani. Ya gimana, bukan gue gak bisa move on ya, mau move on juga gue gak dikasih, karena gue dikasih pertanda terus kan soal Dani. Jadi ya sudah lah, berarti mungkin ya kemungkinan dia adalah jodoh gue kali. Kan juga si Dani udah gue istiqorohin, kalau memang Dani yang terbaik tolong dipermudah, tolong persatukan kami, tolong hamba dikasih pertanda. Tapi kalau memang Dani bukan yang terbaik, ya sudah dijauhkan, hamba rela, hamba ikhlas, dan tolong berikan hamba yang terbaik, yang lebih baik daripada Dani. Itu kan permintaan gue. Tapi nyatanya apa? Tuhan memberikan gue pertanda soal Dani lewat mimpi, lewat pertanda-pertanda dengan apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, apa yang gue baca. Pasti ada hubungannya sama Dani. Jadi ya mau gimana move on, mau mencoba untuk move on pun ya nggak bisa, karena nggak diredoi sama Tuhan. Ya karena tuh gue dapet pertandanya tentang Dani terus kan ujungnya. Jadi ya udahlah, dinikmati aja lah situasi kayak gini gitu loh. Nanti juga si Dani bakal balik lagi kok, kalau memang jodoh, nggak akan kemana kok. Oke guys, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Dadah, see you next video ya.